Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kesadaran yang tidak boleh luput dan lepas dari diri kita adalah hakikat diri kita dan hakikat kehidupan ini. Sebaik-baik manusia tetap ada sisi buruknya. Sebagus-bagus manusia tetap ada sisi jeleknya. Setaat-taat manusia tetap ada sisi pelanggarannya atau kemaksiatannya. Itu hakikat kita. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti suka berbuat salah. Allahu Akbar. Dan yang kedua, hakikat kehidupan kita, kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya pasti hancur binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun yang hidup di dalamnya juga pasti akan binasa kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali Allah yang kekal. Tetapi satu hal bagian dari apa yang saya sebutkan dua tadi, ternyata yang menyebabkan buruknya manusia, yang menyebabkan kehancuran dunia ini memang berasal dari manusia itu sendiri, jemaah sekalian. Seperti tema kita pada pagi ini, mabuk. Mabuk yang kita bahas bukan sekedar minum khamr. Bukan itu yang kita bahas hari ini, tetapi sama dengan orang yang minum khamr. Perhatikan baik-baik orang yang mabuk, jemaah sekalian. Penampilannya tidak menyenangkan kalau dia mabuk. Coba lihat penampilannya. Orang yang mabuk itu mengkhawatirkan dirinya dan orang lain. Orang mabuk itu tidak terkendali ucapannya, perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dia bisa membinasakan dirinya dan orang lain, sampai mereka minum oplosan dan membunuh dirinya. Orang mabuk itu tertutup akalnya. Orang mabuk itu tidak lagi berakal sehat ketika dia mabuk. Hatinya terbelenggu, tidak berfatwa, membimbing dan mengarahkan dirinya berbuat kebaikan. Kita mungkin, bahkan pasti ya, jamaah sekalian tidak akan minum khamr. Sudah tahu begitu buruknya pengaruh minum khamr itu. Tetapi kita kadang-kadang juga mabuk tanpa minum khamr. Ini harus diwaspadai. Kadang-kadang kita tuh mabuk tanpa minum khamr. Ini yang kita bahas subuh ini, mabuk tanpa minum khamr.
Dasarnya surah Al-Hijr ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Ini ayat yang menunjukkan bahwa semua orang bisa mabuk tanpa minum khamr, hatta orang soleh sekalipun atau ustadz sekalipun, mas kalian. La'amruka, demi umurmu Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, la, benar-benar, fi, dalam kondisi sakratihim, mabuk. Sakratihim, mabuk. Jemaah sekalian, ingat hadis tentang orang yang minum khamr, yang dilarang mendekati sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat karena kamu ketika kamu dalam kondisi mabuk. Sukaro, sakratihim. Ya'mahun, dan mereka terombang-ambing. Apa itu kalau orang mabuk khamr? Gontai. Apa? Terombang-ambing, seperti dia didorong ke kanan, didorong ke kiri, ke depan, terombang-ambing. Dan pada penggalan ayat ini Allah membahas tentang kaum Lut yang tidak suka dengan wanita. Laki nggak suka dengan perempuan, tapi suka dengan laki. Salah satu pelanggaran, jemaah sekalian. Nah, Allah sebutkan mereka yang melanggar ketentuan Allah. Di antaranya adalah apa tadi? Lesbian, ya, gay, lesbian. Mereka adalah orang mabuk. Artinya pelanggaran mereka itu menyebabkan mereka mabuk. Nah, kita ambil pelajarannya, al-ibrah bi umumil lafz. Kita ambil ibrahnya. Jadi setiap pelanggaran itu, sebagaimana minuman keras yang memabukkan, sedikitnya tetap haram. Pelanggaran kelas berat, kelas menengah, kelas ringan sekalipun, semuanya efeknya mabuk. Ada di antara kita yang tidak pernah melanggar? Halo? Ada di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Nastaghfirullah. Makanya kita segera beristighfar agar kita tidak terjadi mabuk dalam diri kita. Kita bersihkan khomernya dalam hati kita sekarang ini. Dosa, maksiat, pelanggaran, kezaliman, dan seterusnya, itu kita bersihkan dengan istighfar dan taubat, biar kita nggak berefek mabuk gara-gara itu. Kewaspadaan yang begitu tinggi harus kita lakukan setelah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tekankan sebesar atom saja itu diperhitungkan. Maksudnya apa? Termasuk berefek buruk. Dosa sekecil apapun, jemaah sekalian. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Allahu akbar. Mari kita timbang-timbang mabuk karena minum khamr dengan mabuk karena kemaksiatan. Kalau orang mabuk minum khamr,
Mabuknya mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, selesai. Tapi kalau orang bermaksiat dan dia tidak istighfar, mabuknya selama dia masih berdosa. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Makanya pantas kalau Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah, segera kamu mohon ampun. Ya, efek mabuk ini yang kita cegah. Makanya kenapa ada kekacauan dalam diri kita? Maaf ya, kadang-kadang kita sadar, loh kok aku melakukannya ya? Kita kadang-kadang nggak sadar melakukan kesalahan, dalam arti sepertinya kita tidak pakai akal melakukannya, karena kita ditutupi oleh dosa tadi, mabuk. Sebagaimana orang mabuk itu perilakunya, sikapnya sudah di luar nalar. Maka kita saksikan banyak perilaku penguasa, orang kaya, bahkan bisa ustadz, bisa bapak, di luar akal, karena dia efek mabuk dari dosa sebelumnya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti ada ya orang yang dosanya bertumpuk-tumpuk, sampai diingatkan, dikoreksi, bahkan dicebloskan ke penjara. Yang mengoreksi itu mabuknya berat. Jadi kita nggak heran lagi sekarang ini, karena ada efek mabuk dalam diri kita, jemaah sekalian. Orang kalau sudah mabuk tidak punya akal sehat, hati tumpul, tidak berfatwa. Mabuk, dan bahaya mabuk karena maksiat jauh lebih bahaya daripada sekedar minum khamr. Makanya kenapa kita harus banyak-banyak beristighfar, wasari'u musara'ah, segera. Kita ingin menghapuskan efek mabuk yang ditimbulkan oleh pelanggaran kita sebelum ini. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Mengapa kita diminta oleh Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan, segera kamu beramal, segera beramal, banyak fitnah, termasuk dari efek mabuk. Efek mabuk yang dirasakan secara pribadi atau akibat mabuk dari orang lain, teman kita, saudara kita, anak kita, istri kita, suami. Yang bahaya adalah pemimpin yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita beristighfar dan bertaubat segera, terhapus dosa. Termasuk berbuat kebaikan tadi, banyak berbuat kebaikan. Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan, amal soleh yang kita lakukan itu otomatis menghapus kejahatan sebelumnya. Berarti efek mabuknya terjaga, nggak terjadi efek mabuknya. Allah. Jadi dua ya, amal yang betul-betul kita segera melakukannya dan banyak, istighfar, taubat, dan segera beramal soleh. Al-musara'ah. Kalau ada pengusaha yang sudah terbiasa memperkaya dirinya dengan cara-cara haram, dia mabuk. Kalau itu terus dilakukannya, semakin berat mabuknya. Maka jangan heran kalau dia tidak punya hati memeras pekerjanya, para buruhnya. Jangan heran sampai hukum dibeli oleh uangnya.
mabuk. Mestinya hukum dijalankan, dihargai untuk menegakkan keadilan, tapi dia beli itu hukum biar tetap dia bisa berbuat zalim semena-mena kepada buruhnya, pada karyawannya. Jangan heran mabuk tuh pengusaha. Jangan heran tuh penguasa juga. Kalau ada penguasa yang cengkal, semakin cengkal. Astagfirullahaladzim. Ad-dinu nasihah. Agama ini tegak karena nasihat. Ketika nasihat yang kadang-kadang bernilai kritik, malah itu yang dipermasalahkan. Dan asik dengan pujian-pujian semu. Bahkan dia kemudian asik dengan citra palsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan contoh paling fenomenal adalah Fir'aun. Anda bisa bayangkan coba, akal sehatnya Fir'aun hilang, mabuk kepahian tuh Fir'aun. Sampai anak kecil yang tidak punya kekuatan laki-laki harus dibunuh. Anda bisa bayangkan coba, anak kecil baru lahir, nggak punya ilmu, apalagi nggak punya kekuatan, nggak punya makar, dibunuh. Itu sudah akal sehatnya wis hilang, mabuk tuh Firaun. Makanya jangan kaget, sekali lagi kita nggak boleh kaget lagi kalau ada orang yang baik ditangkap. Jangan heran sudah, karena banyak orang yang tidak berakal sehat. Jangan pernah meremehkan, melalaikan, agar masing-masing kita ini punya saham dalam dakwah, dalam perjuangan. Itu dalam rangka mencegah mabuk berat terjadi di sekitar kita. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', kalau dia enggak punya kekuasaan, fa bilisani, dengan nasihatnya, dengan dakwahnya. Kalau masih enggak berdaya juga, fa fi qalbih, dengan hatinya. Menolak pelanggaran di sekitarnya dan memohonkan ampun orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Jangan sampai nggak melakukan yang terakhir ini, jemaah sekalian. Berarti kita senang melihat penguasa mabuk, pengusaha mabuk, atau mungkin juga ustadz mabuk. Bahaya ini. Makanya ustadz yang sering ceramah didoakan juga, biar ilmunya itu benar, biar dakwahnya juga ikhlas. Apalagi kita semangatnya, jangan mabuk masuk surga. Nggak bisa orang mabuk masuk surga. Mau jalan aja lurus nggak bisa, gimana mau ke surga orang mabuk? Jadi ada kesimpulan penting hari ini. Kalau ingin masuk surga, jangan mabuk tuh. Ingat, ciri yang sangat mendasar dari orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman adalah takut kepada Allah. Sangat mendasar jemaah sekalian. Sampai-sampai Allah dalam surah Ar-Rahman memberikan bonus, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, mendapatkan 2 jannah, 2 kebun. Ada khusus nanti, khusus ada 2 kebun, 2 taman
yang sangat indah nanti di surga, itu khusus untuk orang yang punya rasa takut kepada Rabb-nya. Termasuk kita takut Indonesia ini Allah hancurkan karena banyaknya orang-orang yang mabuk. Bukan hanya penguasa, apalagi penguasa. Rakyat mabuk aja berbahaya, apalagi penguasa mabuk. Astagfirullahaladzim. Kalau tadi surah Al-Hijr tadi menjelaskan tentang nasib kaum Lut, apa yang terjadi yang menimpa kaum Lut? Apa juga kita nggak khawatir jemaah sekalian? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Di surah Al-Anfal ayat 25. Kamu harus takut. Wattaqu, bertakwa. Sini mana bertakutlah kamu dengan azab, dengan kehancuran yang tidak hanya mengenai pelaku zolimnya saja. Itu yang kita khawatirkan. Makanya minimal dakwah kita melihat kemungkaran, nggak setuju, tidak mendukung, dan memohonkan ampun. Jemaah sekalian bahagia. Karena efek bahayanya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah azab Allah itu sangat pedih, sangat dahsyat. Dahsyatnya tadi orang soleh pun merasakannya, orang baik pun merasakannya, padahal bukan pelakunya. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita semakin paham kenapa Allah mencantumkan ciri calon penghuni surga itu banyak istighfarnya. Yaitu karena dia paham apa tadi? Orang mabuk nggak pantas masuk surga. Masuk rumah aja nggak pantas. Ayo angkat tangan. Senang nggak kalau anaknya mabuk dari luar masuk ke rumah? Malu. Sekarang banyak orang mabuk ya di kantor, bahaya ini. Dan benar kan aturannya, kalau orang mabuk nggak boleh mengendarai, ya nggak boleh kan, karena menghancurkan dirinya dan orang lain. Makanya maaf, secara politik jangan mempercayakan amanah Anda kepada yang suka mabuk ya. Makanya lihat track recordnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Termasuk apakah dia punya amalan istighfar. Tanyakan itu dulu, cek itu coba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk kita pribadi masing-masing jangan sekedar kita membahas masalah orang di luar kita. Mari kita jaga keamanan rumah kita. Jangan sampai bapaknya mabuk, ibunya mabuk, anaknya mabuk, bahaya, berantem sendiri nanti. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah, para ayah yang hadir di sini dan yang melihat dari Facebook dari seluruh Indonesia, ya, mari para ayah berusaha menjadi uswah, berusaha menjauhi maksiat sekecil apapun, karena itu bikin mabuk, menutupi akal, menghilangkan akal sehat, dan mengotori hati sehingga dia tidak berfatwa dengan baik.
Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Masih ingat apa tadi? Dua hal yang harus kita segera melakukannya, istighfar dan taubat, dan segera memperbanyak amal soleh. Ya Allah, tolong dicamkan begitu indah cara Allah memberi kita pelajaran. Sederhana kita memahaminya. Efek mabuk dari berbuat maksiat bisa kita rasakan langsung dari orang yang mabuk karena khamr. Karena itu, mulai hari ini kita semakin khawatir untuk mengulang dosa kita, walaupun kemudian kita bisa saja melanggar lagi, karena itulah watak pembawaan kita. Maka tetap kita terus mentazkiyah diri kita dengan istighfar dan taubat, dan beramal soleh lagi jemaah sekalian. Maka kita tidak akan pernah membangga-banggakan amal kita jemaah sekalian, tapi kita selalu sibuk mengkhawatirkan mabuk itu terjadi pada diri kita. Begitu menyesalnya orang yang celaka di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Surah Al-Mulk ayat 10 jemaah sekalian. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Bahkan jelasnya dia sedang dibakar dalam neraka yang sa'ir, yang apinya nggak pernah padam. Jangankan neraka nggak pernah padam, matahari saja nggak pernah padam, kecuali nanti hari kiamat. Anda bisa bayangkan tuh. Jadi neraka itu sifatnya nggak pernah padam apinya. Ini langsung pengakuan dari orang yang sedang dibakar. Jelasnya teriakan orang yang sedang dibakar di neraka. Wa qalu, mereka berteriak, lau, nih, seandainya jemaah sekalian, kunna, dulu kami di dunia, nasma', mau mendengarkan, arti dakwah, au naqil, menggunakan akal sehat kami. Jadi akal kami berfungsi, kami gunakan akal kami untuk mendengarkan seruan Al-Quran, untuk merenungkan seruan Al-Quran, untuk mendengarkan kritikan Al-Quran. Ma kunna, niscaya kami tidak akan menjadi fi ashabis sa'ir, penghuni neraka ini. Jadi dia membongkar kenapa dia di neraka, karena dia tidak berakal sehat alias mabuk. Jelas saja jemaah sekalian. Ini sindiran juga jemaah sekalian buat orang yang merasa nggak mabuk, padahal mabuk juga. Artinya apa? Orang yang minum khamr, mabuk, nggak mungkin ngaji, nggak mungkin taklim, nggak mungkin tadabbur Al-Quran. Terus bedanya apa dengan orang yang tidak mabuk khamr, tidak suka mendengar Al-Quran? Bedanya apa? Maka kata kuncinya, kalau kita ingin jadi orang bermanfaat dan bermartabat, ya, bukan orang yang selalu berbuat keburukan,
dan membahayakan nasib diri dan orang lain, maka jangan mabuk. Tetapi mabuk ini sulit dihindari karena kita adalah orang yang suka berbuat salah. Kita bisa mengobatinya dan terus mengobatinya dengan apa tadi? Istighfar dan taubat selalu, dan segera memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Semoga Allah selalu membimbing kita agar kita tidak dikuasai oleh mabuk dalam hidup ini, dan tidak dikuasai oleh orang-orang yang mabuk, dan kita kapok dikuasai oleh orang-orang yang mabuk. Gimana? Semoga terbongkar kenapa kekacauan terjadi di rumah kita, di RW kita, di RT kita, di daerah kita, bahkan di negeri ini, karena ulah orang-orang yang mabuk. Mari kita selamatkan diri kita dengan istighfar dan taubat, dan dengan ketaatan yang rutin dan rajin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.